Shalom Bapak Ibu yang kekasih, apa kabarnya? Kita percaya bahwa Tuhan tetap memberkati kita. Dan walaupun hari ini kita beribadah di rumah kita masing-masing, tapi percaya bahwa berkat dan lawatan Allah memberkati kita semua. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita untuk datang dalam hadirat Tuhan. Kami mengucap syukur kepada Tuhan Allah, Engkau Allah yang baik. Terima kasih buat hari yang luar biasa, waktu yang hebat yang Kau berikan dalam hidup kami. Dan ajar kami mencari Engkau pagi hari ini, bertemu muka dengan muka, hingga ada sesuatu yang baru terjadi dalam hidup kami. Kami menyadari Tuhan kalau hari ini kami ada, itu semua karena berkat-Mu. Sebab itu Tuhan, kami ingin mengucap syukur pagi hari ini bersama-sama dengan jemaat yang ada di rumah masing-masing. Kami rindu memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Kita naikkan pujian bersama. Jikalau bukan Tuhan, maka sia-sia apa yang kita lakukan. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sia bermawar berjalan. Kembali naikkan. Jikalau bukan Tuhan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sia pengawal berjaga-jaga. Katakan bersama, sia-sialah kamu, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang digoreng dengan sesamanya, sebab Dia memberikannya kepada yang dicintainya. Pada waktu itu bangun iman dan katakan, percaya pada janji Tuhan. Oh, percaya pada firman Tuhan. Percaya janji Tuhan. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi. Kalau tidak mencari Tuhan, ya sampai jauh malam dan makan roti yang digoreng dengan sesamanya, sebab Dia akan memberikannya kepada yang dicintainya. Waktu kita sungguh katakan, percaya pada janji Tuhan.
janji-Nya tak berubah. Kau akan melihat buktinya. Percaya pada janji Tuhan. Percaya pada firman Tuhan. Ku percaya janji-Nya tak berubah. Kau pasti melihat bukti yang pasti melihat. Kau pasti melihat bukti nyatanya. Kau pasti melihat bukti nyatanya. Sebab itu kami percaya. Mari Bapak Ibu, kita menyembah Tuhan. Masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih buat segala pemeliharaan Allah, buat segala pertolongan Allah, buat semua perlindungan, ada berkat-berkat sampai hari ini kita nikmati. Selayaknya kami bersyukur. Tuhan yang maha menyenangkan, syahid umatmu. Terima kasih. Engkau hadirnya, Kau berbuat perkara yang besar di rumah-rumah, lawan setiap keluarga, lawan Tuhan. Terima kasih. Lawan Tuhan. Percaya Pada janji Tuhan, percaya pada firman Tuhan, percaya janji-Nya tak berubah. Kau pasti melihat bukti nyatanya. Percaya pada janji Tuhan, percaya pada firman Tuhan, percaya janji-Nya tak berubah. Kau pasti melihat bukti nyatanya. Melihat bukti nyatanya, pasti melihat bukti nyatanya. Haleluya, dalam nama Yesus kami mengucap syukur
bersyukur pagi hari ini. Pagi yang luar biasa, pagi yang hebat, pagi yang penuh mujizat, pagi yang penuh keajaiban, pagi yang penuh berkat-berkat Allah. Kami akan nikmati sepanjang hari ini. Terima kasih buat waktu yang indah Engkau berikan. Kami siapkan hati kami untuk memuji menyembah Tuhan dan menerima berkat daripada-Mu. Demi dan di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Katakan bersama. Amin. Puji Tuhan. Sekali lagi Shalom Bapak Ibu Saudara. Apa kabar pagi hari ini? Tetap luar biasa, karena kita punya Allah yang luar biasa. Mari kalau kita sedang duduk, kita bangkit berdiri. Ayo Bapak Ibu Saudara, kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan dalam segala situasi yang terjadi dalam hari-hari ini. Bapak Ibu Saudara, kita hanya satu, bukan hanya minta kepada Tuhan, tapi kita harus bersyukur kepada Tuhan bahwasanya segala kebaikan yang terjadi dalam hidup kita dan kepada orang-orang yang percaya pasti mendatangkan sesuatu yang baik. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara, kita akan pujian. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak meninggikan nama. Haleluya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Mari bersorak bagi Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Haleluya. Kami mau bersorak meninggikan nama. Haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya.
Silakan duduk kembali. Saya percaya ketika kita memuji Tuhan ada sukacita baru. Amin. Ada keceriaan, ada kegembiraan, ada semangat, ada antusias yang baru. Sebab itu kalau kita dalam Tuhan, maka Tuhan akan memberikan semuanya itu bagi kita. Lalu berkata, aku melayangkan pandangku ke gunung-gunung, dari manakah datang pertolonganku? Jawabannya hari ini, pertolongannya datang daripada Tuhan. Sebab pagi hari ini, setiap kita mencari Tuhan, pasti engkau menjumpai Tuhan. Setiap engkau yang mencari, maka engkau akan mendapat. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kita teduhkan hati kita. Kita mau menerima berkat firman Tuhan secara khusus, live, dari hamba Tuhan yang Tuhan percayakan hari ini akan menyampaikan pesan Allah bagi kita. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, jemaat GBI Kasih yang luar biasa diberkati Tuhan, mari kita teduhkan hati kita di hadirat Tuhan. Kita mau katakan kepada Tuhan, kami tidak takut Tuhan, sebab Engkau beserta kami. Kami tidak bimbang, kami tidak takut, sebab Engkau Allah meneguhkan kami, menolong kami, sebab Engkau batu karang kami, Engkau Yesus Tuhan. Amin. Terima kasih ajar kami memaknai keberadaan kami hari ini dengan sungguh-sungguh, untuk kami tahu dari mana pertolongan kami. Pertolongan kami hanya dari Tuhan. Sebab itu kami tidak takut Tuhan. Haleluya. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Kami tidak bimbang. Ku tidak bimbang, Sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkan kami, menguatkan kami. Kau meneguhkanku, menolongku. Kau batu karangku. Kau batu karangku. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Yesus memegangku hari ini. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku Percaya Yesus memberi kemenangan. kemenangan. Sampai selama-lamanya mendekat. Yesus memegangku Engkau tidak lepaskan dengan tangan-Mu. Yesus memberiku Yesus memberiku kemenangan. kemenangan. Sekali lagi, angkat pujian ini dengan hati yang mengasihi Tuhan. Tidak tahu. Haleluya. Sebab Kau besertaku. Katakan tidak bimbang. Ku tidak bimbang, Allah kami. sebab Engkau Allahku. Amin. Engkau meneguhkan, Engkau menguatkan kami. Terima kasih Tuhan. Menolongku. Sebab Engkau batu karang kami. Kau batu karangku. Nama yang berkuasa. Yesus Tuhan. Yesus
dengan tangan kananmu. Yesus memberiku di tengah-tengah kami Tuhan, karena janji-Mu 2-3 orang berkumpul di situ Engkau ada. Engkau ada dalam keluarga kami, Engkau ada dalam masa sukar maupun masa tenang. Engkau ada, Tuhan Yesus, tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami bersyukur memiliki Allah yang hidup, Allah yang telah bangkit dari antara orang mati, Allah yang telah menang atas maut, Allah yang telah menang atas kuasa dosa, Allah yang telah menang atas kuasa si jahat, si setan, Allah yang telah menang atas segala penyakit dan segala kelemahan. Terpujilah nama-Mu Tuhan hari ini. Engkau menyampaikan pesan-Mu hari ini buat sidang jemaat, ya Bapa, yang mendengar hari ini, yang beribadah bersama-sama dengan kami di rumah-rumah. Karena janji-Mu Tuhan, bahwa Engkau menyertai kami sampai akhir zaman. Engkau tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Engkau ada dekat dengan kami. Terima kasih Tuhan. Berikan kami hati yang subur, hati yang lemah lembut. Ya, berikan kami kerendahan hati menerima kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini saya bersuka cita bisa kita bersama-sama beribadah di keluarga kita masing-masing. Kami tahu dan saya tahu persis Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa sebuah kegerakan yang sangat istimewa yang kita sendiri bukan berasal dari kegerakan gereja, tapi pemerintah juga, supaya kita memiliki ibadah secara pribadi, ibadah dalam keluarga, ibadah sungguh-sungguh bertanggung jawab atas sekeliling kita. Nah, ini sangat istimewa. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam kondisi seperti ini dan bangsa kita dalam situasi yang gawat darurat corona, kita harus tetap, saudara, berharap dan mengandalkan Tuhan serta berpikir positif. Kita tahu persis Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita berpikir sangat istimewa, kita akan menyadari bahwa keluarga-keluarga bisa berkumpul bersama dengan istri dan anaknya, keluarga-keluarga yang terlalu sibuk selama ini dengan pekerjaan, oleh pemerintah diberikan off sementara supaya bisa bersama-sama dengan keluarga, beribadah, berdoa, membaca Alkitab bersama-sama. Ini sebuah kesempatan yang sangat istimewa. Hari ini saya akan menyampaikan pesan firman Tuhan yang sangat penting dalam kehidupan kita. Apa yang perlu kita lakukan di saat genting? Itu tema khotbah saya. Apa yang harus kita lakukan di saat genting? Hari ini saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-6. Filipi pasal yang ke-4 ayat yang ke-6.
Kitab Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-6, Alkitab berkata demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Sekali lagi saya berkata, membaca kebenaran firman Tuhan ini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Berbicara apapun juga berarti seluruh aspek kehidupan kita tidak boleh khawatir. Berbicara apapun juga berarti kita tidak boleh khawatir tentang pekerjaan kita, tentang ekonomi negara kita, tentang penyakit atau serangan virus Corona 19 ini. Kita tidak perlu khawatir. Apa itu kekhawatiran? Khawatir adalah kondisi pikiran saudara-saudara yang cemas, yang takut dengan keadaan dunia ini. Kalau dalam bahasa Yunani, merinao, artinya bahwa bercabang, cemas, khawatir. Dalam pengertian yang lebih dasar, bercabang pikirannya, atau pikiran yang bercabang, saudara-saudara. Hari ini saya ingin supaya setiap kita menyadari bahwa kebenaran firman Allah ini sangat penting, saudara-saudara. Kata merinao berarti pikiran yang bercabang. Artinya kadang kita berpikir yang baik, kadang kita berpikir yang tidak baik. Kadang-kadang berpikir realita, kadang-kadang kita berpikir bagaimana keadaan nanti. Itu sebabnya sehingga kita menjadi khawatir, menjadi takut dalam kehidupan kita. Dan Alkitab mengajarkan kepada kita supaya kita tidak khawatir tentang hari esok. Alkitab di sini menegaskan janganlah hendaknya kamu khawatir. Berarti Tuhan melarang kita memiliki pikiran yang negatif. Tuhan melarang kita untuk berpikiran yang tidak sejalan dengan kebenaran firman Allah. Mengapa Tuhan melarang kita khawatir? Mengapa Tuhan melarang kita khawatir? Yang pertama, karena kekhawatiran tidak berasal dari Allah. Khawatir bukan berasal dari Allah. Allah tidak memberikan ketakutan. Allah tidak memberikan kegentaran, kekhawatiran. Allah tidak memberikan suatu roh ketakutan. Tetapi Allah memberikan keberanian, kekuatan, damai sejahtera, sukacita. Itu yang Allah berikan. Jadi jelas kekhawatiran bukan berasal dari Tuhan. Kita betul-betul harus lawan itu supaya kita menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Tidak usah khawatir, saudara-saudara. Tidak usah khawatir. Sebab kekhawatiran bukan berasal dari Allah. Mengapa Allah melarang kita supaya kita tidak khawatir? Yang kedua, karena kekhawatiran bertentangan dengan iman. Bertentangan dengan iman kita, saudara-saudara. Karena kekhawatiran melemahkan iman kita. Itu sebabnya hari ini kita tidak usah khawatir. Karena kekhawatiran akan melemahkan iman kita. Lebih baik kita baca Alkitab. Sebab dari firman Allah timbul iman. Dari iman itulah kita bisa melakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Perkara-perkara yang hebat. Kekhawatiran tidak menambahi apa-apa. Kekhawatiran, saudara-saudara, merugikan kita. Itu sebabnya Tuhan melarang, janganlah hendaknya khawatir tentang apapun juga. Seluruh aspek kehidupan kita tidak boleh khawatir. Karena kekhawatiran bukan berasal dari Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, karena kekhawatiran itu bertentangan dengan iman kita. Kekhawatiran melemahkan iman kita. Itu sebabnya kita dilarang khawatir oleh Tuhan. Yang ketiga, mengapa Tuhan melarang kita? Janganlah hendaknya khawatir. Karena Alkitab mengajarkan kepada kita, kekhawatiran tidak pernah menguntungkan. Kekhawatiran itu, saudara-saudara,
bukan hanya melemahkan, bukan hanya bukan berasal dari Tuhan, tetapi kekhawatiran itu, saudara-saudara, tidak pernah menguntungkan kita. Kekhawatiran sangat merugikan kita. Kekhawatiran menyebabkan banyak penyakit, depresi, stres. Kekhawatiran menyebabkan kelemahan tubuh, kelesuan, kelemahan. Kekhawatiran tidak ada gunanya, kata Alkitab. Kekhawatiran itu sia-sia. Kekhawatiran adalah sebuah kebodohan. Kekhawatiran tidak akan menambah sehasta usia kita saja. Kekhawatiran juga tidak membuahkan apa-apa. Itu sebabnya kekhawatiran tidak menguntungkan. Karena tidak menguntungkan, maka Tuhan berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara sekalian, kekhawatiran bukan hanya tidak berasal dari Allah. Kekhawatiran bukan hanya bertentangan dengan iman kita, bahkan melemahkan iman kita. Kekhawatiran tidak pernah menguntungkan kita, sia-sia, merugikan kita, bahkan sangat bodoh. Tetapi Alkitab juga menekankan kepada kita bahwa kekhawatiran adalah tanda orang yang tidak mengenal Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita mengenal Allah yang besar, kita tidak khawatir. Katakan amin. Amin. Kalau kita mengenal Allah yang maha kuasa, maha besar, maha bisa, maka kita tidak akan khawatir. Kalau kita menyadari Allah kita maha hadir, kita tidak khawatir. Hari ini, walaupun kita ibadah dalam keluarga kita masing-masing, hanya 2-3 orang, yang penting Allah hadir. Allah maha hadir. Di tengah segala ketakutan, di tengah segala pergumulan, Allah hadir. Dan kehadirannya itu luar biasa dalam kehidupan kita. Dan inilah kesempatan selama 14 hari atau bahkan mungkin lebih ke depan, kita harus menggunakan kesempatan untuk menikmati bersama-sama dengan keluarga kehadiran Allah, kemahakuasaan Allah, kemahabesaran Allah, kemahaajaiban Tuhan, kemahakuasaan Allah, kemampuan Allah yang luar biasa. Kehadiran Allah dalam keluarga kita harus rasakan. Karena Alkitab berkata, jika 2 orang sepakat meminta sesuatu kepada Tuhan, maka Allah mengabulkan segala doa dan permohonannya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan takut, jangan panik menghadapi situasi dan kondisi keadaan yang parah, darurat menurut banyak berita. Tetapi orang yang ada dalam Tuhan tidak usah khawatir, tidak usah takut, tidak usah panik. Kita waspada dalam iman. Kita tetap berharap dan bersandar kepada Tuhan. Kalau kita melihat Alkitab, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Berarti Alkitab melarang kita khawatir. Mengapa? Karena kekhawatiran bukan berasal dari Allah. Yang kedua, karena kekhawatiran melemahkan iman kita, bertentangan dengan iman kita. Karena kekhawatiran, saudara-saudara, tidak pernah menguntungkan, malah sebuah tindakan bodoh yang merugikan kita, tidak menambahi apa-apa. Bahkan kekhawatiran tanda orang yang tidak mengenal Allah. Lalu bagaimana Pak Apin supaya kita tidak khawatir di tengah-tengah kasus corona yang banyak membuat orang gentar? Bagaimana caranya supaya tidak khawatir? Dalam Alkitab ini jelas sekali dalam ayat ini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu atau permintaanmu kepada Allah dalam doa. Perhatikan, kita tidak boleh berhenti dengan tidak khawatir saja, tetapi kita harus menjadi orang Kristen yang hidup dalam doa. Bagaimana supaya kita tidak khawatir, Bapak Ibu Saudara sekalian? Tingkatkan jam doa saudara. Tingkatkan persekutuan saudara dengan Allah. Ayo tingkatkan. Mungkin yang lalu kita sudah berdoa, tapi berdoa lagi. Yang lalu mungkin kita sudah beribadah,
dalam doa penyembahan, menyembah lagi. Yang lalu sudah baca Alkitab, baca Alkitab lagi, saudara-saudara. Justru dengan pemerintah menyediakan waktu untuk tidak kerja, untuk tidak studi, kita punya kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu pikiran yang positif. Justru lewat kesempatan ini, mana ada saudara-saudara perusahaan-perusahaan yang bisa meliburkan secara kompak bersama-sama di seluruh provinsi-provinsi, kecuali kegerakan hari ini atau belakangan ini. Supaya apa? Kita bisa bersama dengan keluarga bergandeng tangan untuk berdoa, berharap lagi kepada Allah, andalkan lagi Tuhan, percayai kembali Tuhan, berharap kembali kepada Allah. Mengapa Allah memerintahkan kita berdoa dalam ayat ini? Jangan hendaknya khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu dalam doa dan permohonan. Mengapa Allah menghendaki kita berdoa? Karena berdoa adalah sarana ilahi untuk mengalahkan kekhawatiran. Saudara-saudara, bagaimana kita menjadi orang Kristen dalam menghadapi kekhawatiran? Dengan berlutut berdoa. Serahkan kekhawatiran saudara, serahkan ketakutan-ketakutan saudara, serahkan segala beban-beban saudara, serahkan segala kelemahan-kelemahan saudara kepada Tuhan dalam doa. Ajak kembali istrimu, anakmu, ajak kembali orang yang tinggal serumahmu, mungkin orang tuamu, mungkin mertuamu. Ayo kembali kepada Allah, karena doa adalah sarana ilahi untuk mengalahkan segala kekhawatiran. Seluruh beban-beban kita berikan, kita sampaikan kepada Tuhan. Dalam segala kelemahan, di situ Allah kuat. Barang siapa percaya kepada Dia, tidak pernah akan dipermalukan. Minta, Alkitab bilang, maka akan diberikan. Cari maka akan mendapat, ketuk maka pintu akan dibukakan. Alkitab berkata, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Jadi berdoa sangat penting. Kita bisa mengalahkan kekhawatiran. Karena lewat berdoa, kita berjumpa dengan pemilik langit dan bumi, penguasa atas segala sesuatu, yang bisa mengalahkan penyakit, bisa mengalahkan ketakutan, bisa mengalahkan kekhawatiran, bisa mengalahkan segala sesuatu. Bahkan kalau kita berjumpa dengan Allah, tidak ada yang sukar di hadapan Tuhan. Berdoa adalah perjumpaan dengan Allah, sumber segala berkat. Pada saat kita berdoa kepada Allah, sumber segala berkat, berkat turun atas kita. Allah sumber perlindungan. Saat kita berdoa, perlindungan Allah turun atas kita. Allah itu sumber kekuatan. Saat kita berdoa kepada Tuhan, kekuatan Allah turun atas kita. Allah sumber kuasa. Kuasa Allah turun atas kita. Saat kita berdoa, Allah sumber jalan keluar. Saat kita berdoa, Tuhan akan memberi jalan keluar. Jangan lupa berdoa di tengah-tengah kekhawatiran bangsa ini. Jangan lupa berdoa di tengah-tengah ketakutan dan kekhawatiran. Sebab justru dengan berdoa, kekhawatiran dapat dikalahkan. Doa adalah senjata orang Kristen untuk mengalahkan setan, untuk mengalahkan pribadi atau kedagingan kita. Doa adalah senjata ilahi untuk mengalahkan segala benteng-benteng musuh kita. Itu sebabnya ayo kembali gairah untuk mendekatkan diri berdoa kepada Allah. Sebab lewat berdoa kita bisa mengalahkan kuasa manapun lewat kuasa Allah. Billy Graham pernah berkata, apapun yang tidak bisa dicapai dengan pengetahuan kita dan kemampuan kita, kita dapat capai dengan lutut kita. Kita bisa mencapai dengan lutut kita. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Karena lewat doa, kita bisa mencapai sesuatu yang tidak bisa dicapai oleh kemampuan manusia. Perhatikan kalimat ini. Doa dapat mencapai sesuatu yang tidak bisa dicapai oleh kemampuan manusia. Itu sebabnya jangan lupa berdoa. Bagaimana Pak Pin supaya kita tidak khawatir? Tingkatkan jam doa Anda. Yang kedua,
Bagaimana supaya kita tidak khawatir, Pak Apin? Tingkatkan iman Anda. Kekhawatiran adalah tanda orang yang tidak percaya. Maka pada saat kita menjadi orang Kristen yang tidak ingin khawatir, berarti kita harus menjadi orang Kristen yang meningkatkan iman kita. Dan salah satu tindakan iman kita dalam ayat ini berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu dalam doa dan permohonan. Pada saat kita berdoa dan kita memohon kepada Allah, itu tindakan iman. Disertai, Alkitab bilang, dalam doa dan permohonan itu dengan ucapan syukur. Mengucap syukur adalah sebuah tanda bagi kita sekalian sebagai tanda iman. Ayo Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah kita betul-betul menjadi orang Kristen yang betul-betul meningkatkan iman kita. Berpikir Bapak Ibu Saudara sekalian seperti Allah berpikir. Bertindak seperti Allah bertindak. Berpikir adalah sebuah tindakan yang Alkitab katakan, janganlah hendaknya kamu khawatir. Ayo, jangan khawatir. Sekarang serahkan semuanya kepada Tuhan. Alkitab berkata semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Orang yang khawatir tandanya tidak mengenal Allah. Semakin Bapak Ibu percaya, semakin kita bisa mengalahkan kekhawatiran. Semakin iman besar, semakin mengalahkan kekhawatiran. Itu sebabnya bagaimana supaya iman kita besar, Pak Apin? Baca firman Allah. Dengar firman Allah. Sebab iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Sudah baca firman. Selama liburan ini, selama kita di rumah masing-masing sesuai dengan perintah dari pemerintah kita, maka kita harus membaca firman Allah supaya timbul iman. Praktekkan firman Allah supaya timbul iman. Banyak berdoa sebagai tindakan iman. Baca Alkitab sebagai tindakan iman. Pujian penyembahan sebagai tindakan iman. Serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan sebagai tindakan iman. Alkitab katakan serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan dan percayalah, maka Ia akan bertindak, saudara. Ia akan memelihara kita. Mari menjadi orang Kristen yang taat kepada firman Allah. Kalau Tuhan berkata jangan hendaknya khawatir, ayo kita taat, gak usah khawatir. Tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu dalam doa. Ayo kita berdoa taat. Ayo bermohon yang disertai ucapan syukur. Ayo kita mengucap syukur sebagai tindakan iman kita. Itu yang kedua. Bagaimana Pak Apin supaya saya menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh tidak bisa khawatir dan bisa justru mengalahkan kekhawatiran? Yang pertama, tingkatkan jam doa saudara supaya engkau tidak khawatir, sehingga engkau banyak berserah kepada Tuhan, menyatakan kelemahan-kelemahanmu supaya kekuatan Allah turun atas saudara. Karena doa adalah senjata bagi setiap orang Kristen. Doa adalah sarana untuk mengalahkan segala sesuatu. Yang kedua, bagaimana Pak Apin supaya saya tidak khawatir? Tingkatkan iman saudara. Baca firman Allah. Hidup betul untuk mempraktekkan firman. Dalam ketaatan. Belajar bertindak mengucap syukur dalam segala keadaan. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana supaya kita tidak khawatir? Tingkatkan untuk berpikir positif. Tingkatkan untuk berpikir ilahi. Berpikir ilahi adalah memikirkan apa yang di atas bukan yang di bumi. Berpikir ilahi adalah berpusat kepada Allah, bukan pada ego sendiri. Berpikir ilahi adalah berpusat kepada Tuhan, bukan kepentingan sendiri. Berpikir ilahi adalah berpusat pada Allah yang besar, bukan berpusat pada kelemahan-kelemahan ego kita sendiri yang lemah. Jadi mulailah belajar berpikir ilahi. Saya tadi mengutip kata Yunani merimnao. Merimnao artinya takut, khawatir, cemas. Tetapi lebih kepada akar. Merimnao berarti pikiran yang bercabang. Apa yang dimaksud pikiran yang bercabang? Pikiran yang bercabang itu artinya paling tidak ada dua yang saya jelaskan. Pikiran yang bercabang. Bercabang memikirkan masa sekarang. Selanjutnya berpikir masa yang akan datang.
Jadi ada dua pikiran di sana. Berpikir masa kini, juga berpikir masa yang akan datang. Yang kedua, bercabang, berpikir realita, dan berpikir kemungkinan-kemungkinan. Ini bercabang namanya. Saya menjelaskan yang pertama dulu. Berpikir bercabang yang pertama adalah berpikir sekarang, tetapi juga berpikir masa yang akan datang. Misalnya yang sekarang begini, sederhananya. Sekarang kita sehat. Tapi kita seringkali berpikir untuk masa yang akan datang. Bagaimana kalau sakit? Berpikir yang sekarang, saya muda. Bagaimana kalau saya tua? Saya ini anak yang baik, tapi seringkali bagaimana kalau dia jahat? Kita sekarang ini cukup. Bagaimana kalau nanti miskin? Jadi sementara terus-menerus berpikir yang akan datang, kita banyak menjadi orang Kristen yang bercabang. Artinya berpikir yang khawatir. Yang kedua, pikiran yang bercabang yang kedua adalah berpikir realita. Dan yang kedua adalah berpikir dengan membayangkan sesuatu ke depan. Realitanya kita sekarang sehat, tapi pikiran kita berkata, bagaimana kalau sakit nanti? Realitanya kan sehat sekarang, tapi kita berpikirnya, wah nanti bayangan kita bagaimana kalau sakit. Jadi bagaimana caranya? Berpikir kita harus fokus pada satu pikiran positif. Allah pasti menyertai saudara, Allah pasti menolong saudara, Allah pasti menopang saudara, Allah pasti memberkati saudara. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini pesan Tuhan bagi kita, janganlah hendaknya khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu dalam doa sambil mengucap syukur kepada Tuhan. Ini mau menunjukkan dalam kehidupan kita tidak boleh khawatir. Jadi jelas sekali mengapa Tuhan melarang kita untuk tidak khawatir. Supaya kita tahu persis bahwa kekhawatiran itu bukan berasal dari Allah. Yang kedua, bahwa kekhawatiran itu akan melemahkan iman kita. Kekhawatiran adalah musuh iman kita, bertentangan dengan iman kita. Yang ketiga, kekhawatiran merupakan hal yang tidak menguntungkan, yang sia-sia, bahkan bodoh sekali. Dan yang keempat, kekhawatiran adalah tanda orang yang tidak mengenal Allah. Jadilah orang Kristen yang hidup sungguh-sungguh, tidak menjadi khawatir. Bapak Ibu saudara sekalian, supaya tidak khawatir, kita harus meningkatkan jam doa kita, supaya kita menjadi orang Kristen yang meningkatkan iman kita, dan menjadi orang Kristen yang meningkatkan pikiran positif setiap hari. Jangan bercabang. Belajarlah berfokus pada Allah, andalkan Dia dalam segala hal, sehingga engkau menjadi orang Kristen yang bertumbuh hebat di tengah-tengah masa genting ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Mulai hari ini kami percaya bahwa kami tidak khawatir dengan ketakutan-ketakutan, dengan virus-virus, dengan banyak tantangan dalam hidup kami. Kami meresponinya dengan pikiran yang positif. Tidak khawatir akan hari esok, tidak khawatir akan kehidupan kami, tidak khawatir akan berbagai penyakit. Karena kami tahu kekhawatiran bukan berasal dari Allah. Kekhawatiran akan menyebabkan iman kami lemah, tetapi kekhawatiran akan kami hancurkan lewat iman kami. Tuhan, kami tahu kekhawatiran tidak pernah menguntungkan apa-apa, menjadi sia-sia dalam hidup kami. Kekhawatiran itu tanda orang yang tidak mengenal Allah. Dan hari ini kami mengenal Allah. Itu sebabnya kami mau meningkatkan jam doa kami. Karena doa dapat menghancurkan segala kekhawatiran. Dan pada saat ini kami berdoa di dalam nama Yesus buat seluruh jemaat, supaya jemaat Tuhan semakin bertumbuh, semakin percaya kepadamu, semakin mengenal Engkau, sehingga mereka tidak khawatir. Mereka semakin suka berdoa dan mengandalkan Allah dalam hidupnya. Bahkan ya Bapa, iman mereka bertumbuh di tengah-tengah masa genting ini. Bahkan hati mereka dan pikiran mereka tertuju kepada Allah saja.
tidak egois, ego diri sendiri yang lemah, tetapi mengandalkan dan berpusat pada Allah yang maha besar dan maha kuasa. Hari ini kiranya berkat dan anugerah Allah mengalir buat jemaat. Kasih karunia Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Kudus mengalir dalam kehidupan mereka, sehingga mereka bertumbuh ke arah Kristus dan menjadi orang Kristen, dapat menghadapi masa-masa genting. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pengurapan anugerah dan berkat Allah mengalir buat seluruh jemaat, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.